Kok bisa sampai Arab dulu, gimana ceritanya? Jadi abi saya itu merupakan seorang pelajar, santri, berguru ke ulama-ulama Makkah. Guru-guru abi saya alhamdulillah banyak. Di antara guru-guru abi saya itu ada Syed Muhammad Al-Wali Maliki, ada Syekh Ismail Zain, ada Syekh Abdullah Al-Ahdi, Syekh Abdullah Dardum, Syekh Syekh siapa lagi? Hasan Masyad dan berbagai macam ulama-ulama Mekah lainnya. Intinya abi saya itu belajar di Mekah tuh selama belajar, terus pernah juga beberapa tahun mendedikasikan dirinya untuk cari nafkah juga. Tapi tujuan pertamanya ke Mekah habis saya itu dulu adalah belajar nuntut ilmu di sana selama hampir 30 tahun. Dan selama hampir 30 tahun itu kayak mengabdi, sekalipun kadang gak ngaji kata abi. Selama 30 tahun di Mekah, di pertengahannya itu abi saya nikah sama Umi saya dibawa ke Mekah, dan kakak-kakak saya jadi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan saya juga termasuk yang bungsu kelima. Juga kakak saya SD SMP SMA tuh di Mekah. Terus S1-nya berangkat ke Mesir, Al-Azhar, tiga-tiganya. Terus pergi ke Islamic International University Malaysia. Terus gitu. Nah, sedangkan kakak saya yang keempat itu SD doang di Mekah, di Salatiyah kayaknya. Terus SMP SMA-nya di sini di Indonesia. Saya cuman di Mekah numpang lahir, numpang keluar, terus hidup bentar sampai 5,5 tahun, terus dibawa ke Indo. Jadi kalau saya sendiri dibilang kayak, saya jujur kesel banget ketika saya bilang, ayo belajar bahasa Arab, ayo semangat belajar bahasa Arab, saya aja bisa, kamu kapan? Mereka bilang, iya Sen, kamu kelahiran Mekah, bocah 5,5 tahun. Ya kalau dipikir secara logika, bocah 5,5 tahun terus bisa bahasa Arab sampai sekarang tuh kayak mustahil. Saya murni belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sarf itu di Indonesia. Gitu. Bahasa Banjar gak bisa. Beruntung juga bisa lahir di kota Mekah. Iya, itu saya anggap sebagai sebuah keberuntungan bagi diri saya. Saya alhamdulillah dilahirkan di kota Mekah, kota suci Nabi Muhammad SAW, tempat kelahiran juga sang baginda Rasulullah SAW. Bahkan rumah saya dulu di Mekah, di Misfalah, di depan rumah saya itu, menurut sejarah itu tempat Nabi SAW waktu berangkat hijrah ke Madinah. Alasan pindah ke Indo ya karena abi saya udah selesai ngabdinya di Mekah, dan ya udah di Indonesia, udah mau tinggal di Indonesia gitu. Ucil 5 bersaudara, yes, 5 bersaudara. Tempat yang mau dikunjungi, lokal apa luar negeri? Kalau luar negeri saya tuh pengen ngunjungin tempat mana aja ya? Yang pasti negara-negara Islam dulu. Kalau negara Islam yang pengen saya kunjungi pertama Makkah dan Madinah itu tentu. Terus pengen terus intinya terus habis Makkah dan Madinah, saya pengen pergi ke mana itu? Pergi ke Palestina. Habis pergi ke Palestina, pengen pergi ke Turki. Pengen ke Turki. Negara-negara Arab saya gak ada. Bahkan ke Dubai sekalipun saya gak ada niatan, serius. Gak ada pengen ke Dubai gitu, gak ada keinginan berkesan. Saya pengen ke Turki, terus Jepang. Jepang dulu baru Turki. Jepang terus Turki, baru negara-negara yang lain. Sorry Yaman belum aku sebutin. Jadi Makkah dan Madinah tentunya. Terus Yaman dulu, astagfirullahaladzim lupa. Makkah, Madinah, terus Yaman, terus Palestina, terus Jepang, Turki, baru yang lain-lain.
Tips move on. Tips move on ya gampang aja sih. Gak gampang. Lebih ke gak usah dibikin pusing, gak usah dibikin ribet. Udah ikuti aja alurnya, dinikmati tuh patah hatinya. Ketika kalian menikmati sebuah patah hati, ya patah itu tidak akan kamu anggap sebagai suatu hal yang sangat menyedihkan. Justru kamu menganggap, jujur, Husen sekarang nih ya, kalau saya gak jatuh cinta, kalau saya dalam keadaan perasaan saya lagi kosong, saya merasa kalau diri saya itu hampa mati. Jujur, kalau saya gak galau, gak patah hati, gak gal move, gak jatuh cinta atau sebagainya, saya ngerasa kalau diri saya tuh mati, hampa. Gitu. Makanya saya menikmati sebuah patah hati tuh, menikmati sebuah gal move tuh dinikmati.